Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya kelanjutan cerita One Piece akan segera memasuki babak baru. Ya, setelah kita berfokus pada kejadian yang terjadi di Pulau Egghead, kali ini Oda Sensei memberikan suasana yang berbeda. Yap, dimana di chapter kali ini akan berfokus mengenai konflik yang terjadi di luar Pulau Egghead. Bahkan menurut Redon, spoiler chapter 1080 kali ini benar-benar akan membuat para fan One Piece cukup terkejut dengan beberapa kejadian yang terjadi di chapter kali ini. Lalu kejutan apa yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei di chapter kali ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1080. One Piece chapter 1080 kali ini mendapatkan judul Pahlawan Legendaris. Nah, judul chapter kali ini kemungkinan besar akan merujuk pada kelanjutan misi Monkey D. Gap untuk menyelamatkan Kapten Koby. Selain itu, di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah cover story. Namun sayangnya, Redon belum menjelaskan secara detail apa isi dari cover story di chapter kali ini. Kemudian masuk pada inti cerita, poin pertama yang akan kita dapatkan pada spoiler kali ini adalah Monkey D. Gap dan beberapa anggota SWORD yang lainnya akhirnya sudah tiba di Pulau Beehive yang merupakan markas utama dari kelompok bajak laut Kurohige. Nah, di sini kita diperlihatkan beberapa anggota bajak laut Kurohige yang sedang menjaga markas mereka, yaitu Shiryu, Apollo Pizarro, Vasco Sud, dan Sanjuan Wolf. Ya, Oda Sensei akhirnya mengkonfirmasi bahwa mereka semua adalah pengguna kekuatan buah iblis. Dimulai dari Shiryu yang memiliki kemampuan buah iblis Suke no Mi yang sebelumnya dimiliki oleh Absalom, di mana kekuatan ini memungkinkan penggunanya untuk menghilang atau tidak terlihat. Kemudian Apollo Pizarro yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pulau. Namun belum diketahui pasti kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Pizarro ini sehingga dikatakan mampu mengendalikan pulau. Lalu ada Vasco Sud yang mampu mengendalikan sake atau alkohol. Nah, kemungkinan dengan kemampuannya ini, Vasco Sud mampu mengubah sake atau alkohol tersebut menjadi sebuah peluru yang kemudian ditembakkan pada targetnya. Dan yang terakhir, Sanjuan Wolf yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan ukuran tubuhnya. Sementara itu, di anggota SWORD, kita bisa melihat Hibari yang merupakan seorang penembak jitu dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Jelas dengan kemampuannya ini, Hibari didukung dengan sebuah senjata sniper yang mematikan, di mana sniper ini dibuat oleh Dr. Vegapunk. Lalu ada Princess Gross yang memiliki kemampuan yang berkaitan dengan tanah liat. Lalu kita juga diperlihatkan cucu dari nenek Suru, yaitu Kujaku, yang memiliki kemampuan untuk menjadi cambuk. Nah, setelah itu, di poin berikutnya kita pun diperlihatkan kelanjutan dari pergerakan Perona yang sebelumnya ingin menyelamatkan Moria. Ya, rupanya Perona telah tiba di Pulau Beehive dan saat ini dirinya telah berhasil menyelamatkan Moria. Di momen ini juga kita diperlihatkan bounty dari Kapten Koby yang mencapai 500 juta berry. Ya, bounty ini dikeluarkan oleh organisasi Cross Guild karena Koby merupakan salah satu angkatan laut yang cukup populer. Kemudian, poin yang ketiga, kita pun diperlihatkan sebuah flashback tujuan Kurohige menculik Kapten Koby. Nah, di momen ini ada sebuah percakapan yang cukup menarik, di mana menurut Kurohige alasan kenapa dia menculik Kapten Koby semata-mata untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintah dunia agar Pulau Beehive diakui sebagai negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia dan tercatat di peta dunia One Piece. Itu sebabnya Kurohige menjadikan Kapten Koby sebagai sandera dan akan membebaskannya ketika permintaan Kurohige tersebut dikabulkan oleh pihak pemerintah dunia. Jelas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Lalu sebenarnya untuk apa Kurohige ingin menjadikan Pulau Beehive menjadi sebuah negara yang resmi dan tercatat pada peta dunia One Piece? Ya, tujuan Kurohige saat ini benar-benar sudah sangat jelas dan hal ini pun berkaitan dengan pembahasan yang pernah Mimin bahas di beberapa video sebelumnya.
Nah, untuk lebih detailnya lagi, akan kita bahas di next video ya bosku. Namun yang jelas, apa yang dikatakan oleh Kurohige ini justru langsung dibantah oleh Guzan. Menurutnya, pemerintah dunia tidak akan mau bernegosiasi hanya untuk anggota SWORD seperti Koby. Tentu saja, apa yang dikatakan oleh Guzan ini memang ada benarnya. Karena seperti yang kita tahu, respon dari sang Fleet Admiral ketika mengetahui kabar Koby diculik oleh bajak laut Kurohige saja tidak peduli sedikit pun. Justru Sakazuki Akainu lebih mengkhawatirkan pergerakan yang dilakukan oleh Admiral Kizaru ketika dirinya mengetahui laporan bahwa Admiral Kizaru sedang menuju ke Pulau Egghead. Tentu saja ini sangat menarik bukan? Ya, sekelas pemimpin tertinggi di organisasi angkatan laut tidak peduli dengan nasib dari anak buahnya. Lalu apakah mungkin ini bisa menjadi sebuah petunjuk jika Sakazuki Akainu telah mengetahui tentang organisasi SWORD? Entahlah, namun yang jelas, chapter 1080 kali ini ditutup dengan sebuah adegan yang sangat epik di mana sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Gap muncul dan langsung menghantam Pulau Beehive dengan pukulan tinju yang dilapisi oleh hakinya. Nah, serangan ini pun menimbulkan efek yang sangat mengerikan karena serangan Gap tersebut mampu menghancurkan banyak bangunan yang ada di Pulau Beehive. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Pulau Beehive diperlihatkan sampai bergetar. Sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan? Di usia tuanya saja, Monkey D. Gap menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dan mungkin inilah alasan kenapa Sengoku menahan Gap ketika ingin menghabisi Sakazuki Akainu saat di pertempuran Marineford. Namun di sisi lain kita juga tidak bisa meremehkan kelompok bajak laut Kurohige. Karena apabila kita perhatikan lagi, kelompok bajak laut Kurohige ini semakin hari bisa dibilang semakin mendapatkan peningkatan kekuatan. Nah, dari penjelasan spoiler kali ini, memang tidak mengherankan jika konflik yang terjadi di Pulau Beehive cepat atau lambat akan menentukan pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohige selanjutnya. Dan tidak menutup kemungkinan Kurohige yang menyadari informasi dari Aokiji Guzan bahwa pihak pemerintah dunia ataupun angkatan laut tidak sudi untuk bernegosiasi dengan menjadikan Koby sebagai sandera. Maka kemungkinan terburuknya adalah bagaimana jika tawanan Kurohige nantinya adalah seorang Monkey D. Gap yang merupakan pahlawan angkatan laut. Wah, tentunya ini sangat menarik bukan? Perlu diingat, keistimewaan bajak laut Kurohige ini adalah mampu memanfaatkan hal sekecil apapun demi keuntungan bagi kelompok bajak lautnya. Karena bajak laut sejati tidak lepas dari yang namanya kelicikan. Dan itulah sang kaisar lautan, Marshal D. Teach. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1080. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika ada tambahan lagi, akan Mimin update di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.